sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga semua hari ini baik-baik ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi 2 lagu ya. 1, di sini senang, dan yang kedua, Bapakku datang padamu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Anak semua yang ada di rumah, saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nah, tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami pagi ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, doa tiap hari.
angkat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Berbunyi demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi ia berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan mereka karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, demikian pembacaan Alkitab.
Baiklah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan cerita hari ini tentang perumpamaan seorang penabur. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak semua yang ada di rumah, gimana? Tadi sudah mendengar cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, anak-anak melalui firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita. Saat kita beribadah, kita tidak boleh main-main ya, apalagi malas mendengarkan firman Tuhan. Karena benih yang baik itu adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Seperti anak-anak rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Amin firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati Tanganmu yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati
Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Untuk itu anak-anak semua berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh menjadi anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dan biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan ibu guru kami. Berikan kami semua kesehatan dan umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.